Teman-teman, tetap dalam pengawalan kasus Subang hari ini yang ingin saya prediksi adalah Danu dan Pak Yosep, di mana mereka sudah P21 dan sudah siap untuk disidangkan kasusnya. Nah, tentunya ini membuat kita gembira karena pengawalan kita pada akhirnya berujung ke persidangan. Sekalipun juga ada kekecewaan karena masih 2 orang yang P21, padahal tersangkanya ini kan ada 5 orang. Ibu Mimin, Abi, dan Ariki belum P21 dan masih wajib lapor. Apakah ini bertanda bahwa 3 orang ini tidak memiliki bukti yang kuat yang ada keterkaitannya dengan pembunuhan Ibu Tuti dan Amel? Bisa jadi seperti itu, karena kita juga nggak bisa memaksakan ini harus katakanlah dikurung dan lain sebagainya. Tentunya pihak kepolisian memiliki pandangan-pandangan tersendiri, keputusan-keputusan tersendiri yang bisa melihat baik buruknya untuk ketiga tersangka ini. Dan ketika masih belum dipenjara, tentunya ada pertimbangan khusus spesial untuk mereka. Apakah begitu? Nah, kalau saya rasa lebih ke arah barang bukti yang belum mencukupi. Baiklah, di sini akan saya prediksi tentang Danu dan Pak Yosep ya. Apakah Danu sudah siap di persidangan di sini? Bagaimanakah yang ada dalam pikirannya saat ini? Sudah siap apa belum ya? Harusnya udah siap, Apakah Danu udah siap dipersidangkan? Dan bagaimanakah perasaannya? Ada simbol gosip, teman-teman. Yang kita tanyakan kan, apakah Danu sudah siap untuk masuk ke persidangan? Jawabnya adalah gosip. Kenapa kok jawabnya gosip? Digosok-gosok makin sip ya. Kemudian, karena apa? Maafkanlah. Satu kartu lagi, perseverance, ketekunan. Jadi di sini Danu meminta maaf atas gosip-gosip yang beredar, atas peristiwa ini yang udah terjadi selama 2 tahun lebih dan hampir 3 tahun loh ya. Kasus ini Danu minta maaf, maafkan saya karena gosip-gosip atau mungkin karena kebohongan-kebohongan yang udah dia ciptakan, yang udah dia katakan, sehingga kasus ini sampai 2 tahun lebih ya. Jadi Danu ini minta maaf, padahal yang saya tanyakan kesiapan Danu dalam persidangan, tapi dia minta maaf. Pertanda apakah ini? Apakah Danu masih ada kebohongan di sini? Karena yang keluar adalah gosip dan Danu minta maaf. Mari kita gali dengan kartu yang lainnya. Mengapa Danu minta maaf? Atau kartu ini saja ya, tetap kartu ini. Mengapa Danu minta maaf? Apakah kamu masih ada sebuah kebohongan yang kamu tutupi hingga saat ini? Ada rejection, ada penolakan. Kemudian ada kartu apa lagi terkait penolakan? Impatience, ketidaksabaran. Selanjutnya, insting naluri. Jadi di sini teman-teman, apa yang dikatakan Danu nanti di persidangan akan ada penolakan. Penolakan ini bisa penolakan dari pengacaranya Pak Yosep tentunya. Karena kan Danu ngomong kalau Pak Yosep adalah salah satu pelakunya di malam itu. Dan di sini akan ada penolakan-penolakan, tentunya penolakan ini dari timnya Pak Yosep, pengacaranya Pak Yosep. Dan di sini ada rasa ketidaksabaran juga dari pihaknya Pak Yosep. Karena apa? Karena ada insting-insting atau ada petunjuk-petunjuk di mana mungkin apa yang dikatakan Danu ini ada sisi bohongnya. Jadi Danu ini masih ada kebohongan yang dia simpan teman-teman ternyata, dan ini nanti bisa rame di persidangan ketika Danu tidak bisa membuktikan apa yang diomongkan. Tapi kita juga harus bicara dengan logika. Ketika
pihak kejaksaan udah menyatakan P21, tentunya ada bukti-bukti yang kuat terhadap Pak Yosep. Nah, jadi di sini nanti sidangnya makin rame ya, dari versi Danu seperti ini, dari versinya Pak Yosep seperti ini, dan lain sebagainya. Dan kita pasti mantengi dari persidangan tersebut. Semoga persidangannya terbuka, sehingga kita bisa melihat secara terbuka, secara live ya teman-teman. Nah, disinilah ada hal-hal di mana masih ada kebohongan Danu di sini dan dia minta maaf. Mungkinkah kebohongan dia akan terbongkar di persidangan? Mungkin saja. Kita lihat ya. Apakah kebohongan Danu nanti akan terbongkar di persidangan? Ada elemen, ada pencerahan. Kalau dalam persidangan nanti pasti akan ada hal-hal baru yang selama ini belum kita ketahui dan itu akan terbongkar di persidangan. Elemen, pencerahan, kebenaran yang akan tersingkap di kasusnya nanti. Jadi di sini ada hal-hal yang masih belum terungkap di media sosial yang masih belum kita ketahui dan akan terbuka di persidangan nanti teman-teman. Tapi di sini juga ada penolakan untuk keterangan Danu. Jadi Danu juga harus sudah siap sedia, alangkah baiknya bicara jujur agar ada kesesuaian dengan alat bukti dan lain sebagainya di sini ya. Untuk Danu seperti itu. Jadi kalau dilihat dari kartu-kartu ini, Danu bisa dikatakan apa ya, masih belum terlalu siap di dalam persidangan. Kenapa begitu? Karena ini tadi ada forgiveness. Maafkanlah saya terkait dengan gosip-gosip yang beredar yang udah sampai hampir 3 tahun ini. Nah, di sini juga akan ada penolakan-penolakan yang berarti masih ada ketidakjujuran Danu di dalam pengungkapan persidangan nanti ya. Nah, di sini berarti Danu masih belum terlalu siap dalam menghadapi persidangan. Siap sih siap, tapi tentunya alibi-alibi Danu nanti perlu dikuatkan lagi dengan barang bukti, kesesuaian dengan alat bukti dan lain sebagainya. Manakah kesiapan Pak Yosep dalam kasusnya ini yang akan disidangkan? Kesiapan Pak Yosep ya. Ada simbol joy, kesenangan, yang artinya Pak Yosep masih baik-baik saja, masih tidak ada merasa tertekan di sini. Setelah itu ada elemen, ada pencerahan, ada cahaya. Selanjutnya ada simbol perseveran, ketekunan. Jadi Pak Yosep sepertinya ini udah siap sekali dalam persidangan karena dia ingin ada titik terang di dalam kasusnya. Karena dengan persidangan nanti dia bisa bisa mendapatkan sebuah keputusan dia terlibat atau tidak ya. Kalau dari perasaan Pak Yosep, dia sudah siap segalanya. Ada simbol joy, simbol kebahagiaan, kesenangan, ada simbol elemen, simbol pencerahan, dan ada simbol persyukuran, ketekunan dalam berusaha. Jadi di sini Pak Yosep udah siap sekali dalam persidangan nanti. Saya ambil 3 kartu lagi. Bagaimana nasib Pak Yosep ke depannya? Ada simbol vanity. Pak Yosep sangat percaya diri kalau dia tidak terlibat, kalau dia tidak ikut dalam peristiwa itu. Tapi kita juga harus berpikir secara logika, dikarenakan pihak kepolisian menetapkan tersangka tentunya ada alat bukti yang menguatkan. Ditambah lagi pihak kejaksaan sudah menyetujui dari berkas mereka dan sudah P21 siap disidangkan, tentunya juga memiliki pemikiran-pemikiran tersendiri terkait Pak Yosep ini. Sekalipun Pak Yosep ini sangat percaya diri bahwa dirinya tidak terlibat, tapi kita juga harus berpikir secara logika terkait dari kasus ini ya teman-teman. Kemudian nasib Pak Yosep, ada simbol wisdom, ada kebijaksanaan teman-teman, juga ada simbol burung. Kebijaksanaan dan simbol burung, apakah ini bertanda baik untuk Pak Yosep? Sebuah kebijaksanaan yang akan diberikan untuknya setelah gonjang-ganjing kasus ini. Kemudian insecurity, kondisi yang tidak aman. Jadi untuk Pak Yosep ini, sekalipun dia merasa yakin bahwa dia tidak melakukan, tapi di sini ada situasi yang harus diwaspadai, ada kondisi-kondisi yang tidak aman buat dia. Seperti yang saya bilang tadi, pihak kepolisian menetapkan dia sebagai tersangka, tentunya memiliki 2 alat bukti.
bukti. Demikian juga pihak kejaksaan sudah P21 terkait kasus ini, tentunya dia memiliki pemikiran-pemikiran yang kuat terhadap Pak Yosef ini. Nah, walaupun di sini Pak Yosef merasa yakin bahwa saya tidak tersangkut dalam kasus ini, tapi posisinya masih belum aman untuk Pak Yosef saat ini. Kemudian ada penemuan-penemuan. Nah, penemuan-penemuan ini mengarah kemana? Self worth, harga diri, terkait dari harga diri juga terkait dari kedudukan jabatan pekerjaan. Jadi masalah ini terkait juga dengan masalah yayasan. Adanya penemuan-penemuan terkait dari kasus ini yang ada hubungannya dengan sebuah kedudukan, sebuah tahta singgasana, itu tentunya dari kerajaan Yayasan Bina Prestasi. Satu kartu lagi, nanti akan ada titik terang, cahaya terang, perubahan di dalam kasus ini. Jadi seperti ini teman-teman, dalam persidangan nanti akan ada penemuan-penemuan baru bahwa kasus ini ternyata terkait dengan adanya sebuah harga diri, sebuah kedudukan, sebuah kerajaan Bina Prestasi, ya. Dan disinilah nanti akan ada perubahan-perubahan alur cerita dari kasus ini yang mungkin akan bisa mengarah ke yayasan. Dan ini sudah kita duga dari dulu loh ya, sudah kita duga dari dulu bahwa kasus ini ada kaitannya dengan yayasan. Nah, tentunya mungkin Pak Yosef nanti akan buka-bukaan di persidangan terkait dari temuan-temuan baru ini. Tapi bagaimanapun juga, sekalipun Pak Yosef yakin merasa tidak bersalah, tapi posisinya masih tidak aman untuk Pak Yosef di sini. Masih perlu perjuangan atau perlu menunjukkan bukti bahwa saya tidak terkait dari kasus ini. Karena Pak Polisi menentukan Pak Yosef tersangka tentunya sudah memiliki bukti yang kuat. Kejaksaan sudah P21 tentunya juga sudah melihat dari berkas-berkas yang sudah diberikan kepada mereka ini. Nah, tentunya Pak Yosef dalam posisinya masih belum aman untuk saat ini, masih perlu berusaha keras untuk bisa meyakinkan para hakim bahwa dia tidak terlibat. Tentunya juga harus didukung dengan alat-alat bukti ya teman-teman. Tapi di sini kesiapan Pak Yosef sangat-sangat siap, sangat siap. Ketimbang dibanding Danu tadi, Danu masih agak ada keraguan, dia minta maaf karena gosipnya sudah beredar dan lain sebagainya. Nah, kalau Pak Yosef ini kartunya udah siap, tapi ya masih belum aman posisinya. Kita lihat sajalah nanti persidangannya seperti apa. Pastinya bakal seru, bakal ada hal-hal baru yang tidak kita ketahui saat ini ya, karena kita kan ngawalnya berdasarkan temuan-temuan di media sosial.